Halo geng, good morning guys. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Dengan bahagia kita makin sehat. Kita baru sampai di Bandara Colombo Airport di Colombo, Sri Lanka. Waktu itu bulan Oktober tahun lalu ya. Ini jarak terbangnya dari Indonesia itu kurang lebih 4,5 jam. Suhunya mirip-mirip sama kita. 31 derajat paling tinggi dan paling rendah itu kurang lebih 23 derajat. Ya, kota Colombo ini ibu kotanya Sri Lanka, dulu penjajahnya Inggris. Kemudian di kota ini sekarang ada 5,6 juta orang yang tinggal, ya masih jauh dibandingkan Jakarta yang 14 juta kalau pagi siang hari ya. Oke. Jadi dia juga ada nama tempatnya, dia bilang the Greater Colombo Area. Jadi tempat terbesarnya. Ini yang jemput ini teman saya. Pertama kenalnya di Facebook. Namanya Tessa Mukigala. Dia jemput saya di bandara. Kita sudah berteman di Facebook itu mungkin 5 tahun lebih ya. Jadi waktu itu dia senang adventure dengan trail. Kemudian entah gimana ceritanya, dia like, kasih komen, dan kita kirim messenger. Terus dia tertarik karena dilihat saya sering posting Land Rover, dia cari Land Rover di sana juga, dapat Defender. Dan kemudian dia dapat satu lagi series yang baru dia bangun. Dia mau bangun, dia taruh di tempat ibunya. Nah kemudian 1 tahun yang lalu mungkin sudah COVID, dia datang ke Surabaya. Saya kenalkan dengan teman Mas Johan dari Land Rover Club Surabaya. Waktu itu mereka ketemu di Sidoarjo. Dia senang banget karena teman-teman Land Rover tuh welcome sekali. Jadi waktu pulang transit dari London, saya pikir wah kalau bisa transit di Colombo, nginep 1 malam lumayan nih ya, nambah jam terbang sama nambah panjang kaki ada di Sri Lanka, Colombo. Kapan lagi kita mampir situ ya kan. Nah jadi ini kita jalan ke parkiran, nanti keliling dengan Tessa Mukigala, anaknya ada 2 orang. Jadi nanti habis keliling-keliling kita juga mampir ke rumahnya. Kemudian kalau dari sisi itu ya, sisi apa namanya, kita tinggal di situ biayanya ya lumayan lah. Tidak terlalu mahal untuk kantong orang Indonesia ya, karena mirip-mirip ya. Oke. Nah jadi satu Sri Lankan rupee itu ya sama kayak India, dia pakai rupee, tapi Sri Lankan rupee itu 47 rupiah ya. Kalau US dollar 31 per mil, per 10.000, 0,31 mil ya. Jadi lumayan, dia lebih rendah dari nilai Thailand. Jadi kalau mau jalan-jalan ke sana boleh nih. Dan dia cuma ada satu itu ya, nah jadi satu Thailand baht itu sama dengan 9 itu 9 Sri Lankan rupiah. Indonesia 443. Oke. Jadi kotanya ini tadi populasinya 5,6 juta orang yang tinggal.
Dia berada di provinsi bagian barat, jadi Western Province Colombo District. Jadi ibu kotanya, di kotanya itu town hall, ya, jadi kayak kota madya begitu. Ketinggiannya cuma 1 meter di atas permukaan laut, ya, 3 feet. Jadi kalau kemarin saya terbang bisa ngelihat banyak sekali daratan yang tertutup air. Nah, ternyata itu bukan semuanya sawah, memang sawah yang lagi tergenang gitu. Jadi ada banjir, ada di mana-mana, terutama di pinggiran kota Colombo ini. Kita beda 2 jam ya dengan mereka ya. Jadi kita mereka plus 5 dari London, dari GMT, kita plus 7. Kota ini dibangun di atas pulau, ya, satu pulau besar, ya, dan diberi nama Sri Lanka itu dari tahun 1815 oleh pemerintah Inggris, dan merdekanya tahun 1948. Jadi memang untuk kawasan Asia, Southeast Asia, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Selatan, Indonesia itu yang duluan merdeka. Jadi sebelumnya ada satu kota yang ibu kotanya dipindahkan ke Srijaya Wardanepura Kota. Ya, jadi sebenarnya banyak kesamaan ya dari bahasa Sanskerta dengan ceritanya Indonesia, dan Sri Lanka ini juga dulu termasuk wilayah yang dikuasai sama Sriwijaya. Nah, Kolombonya sendiri itu pertama sekali diperkenalkan oleh orang Portugis pada abad ke-15. Ya, itu katanya diturunkan dari kata Sinhala yang berarti port on the river Kelani. Jadi ada sungai Kelani di situ, ya, di situ ada pelabuhannya. Ya, jadi itu tahun 1500 itu zamannya Columbus tuh ya. Dulu di Indonesia yang paling ngetop tentang Sri Lanka ini adalah berasnya, ya. Orang terkenal nama dulunya itu Ceylon. Ya, jadi dari tahun 1500 Portugis masuk ke situ, ya, mereka berdagang cinnamon, kulit kayu manis. Kemudian kalau kita lihat dibandingkan Indonesia, waduh, apa bilangnya ya, Indonesia kira-kira tahun 80-90 lah, ya, tidak terlalu banyak gedung pencakar langit di sana, sudah ada tol yang langsung ke bandara. Nah, ini salah satu jembatan yang di sungai, mungkin sungai yang tadi ini, ya, yang Sungai Kenai tadi ya. Nah, itu sebagian itu sudah ada yang banjir tuh di bawah. Terus kemudian kalau kita nanti muter di kota itu kita bisa lihat banyak bangunan kolonial yang masih tersisa, termasuk gedung-gedung pemerintahan, ya, dan museum. Kemudian walaupun di sini negara penjajahnya dulu Inggris, tapi saya lihat mobil Land Rovernya tidak terlalu banyak ya. Nah, tahun 1600-an Belanda lagi masuk setelah Portugis. Belanda masuk ke sini tahun 1600-an. Baru kemudian masuk Inggris tahun 1796.
Jadi waktu itu mereka mengendalikan Colombo, Sri Lanka ini dari kota Madras dari India. Nah, jadi Ceylon itu dirubah menjadi Colombo Municipal Council itu tahun 1865. Ya, waktu itu cuma ada 80 ribuan orang yang tinggal di kota ini. Jadi kalau saya baca dari Wikipedia ini, dia bilang the British were responsible for much of the planning of the present city. In some parts of the city, tram, car, trucks, and granite flooring laid during the era are still visible today. Jadi jalanannya itu yang dari granit itu juga semua sarana transportasi itu yang bangun itu orang Inggris ya. Dari mulai tramnya, kereta api, terus jalan mobil, lantai yang di granit, semuanya dibangun oleh Inggris. Colombo itu kota tuanya itu ada di sekitar pelabuhan, kemudian Petah Market di pasar tradisionalnya, kemudian masih ada tower Khan Clock Tower, local landmark ya, jadi kayak kita Monas lah, tapi Monas yang bangun orang Indonesia, kalau ini yang bangun orang Inggris penjajahnya ya. Jadi memang dia dikelilingin air, satu pulau dikelilingin air dan banyak sekali kanal di tengah-tengahnya. Kemudian ada 65 hektar danau di dekatnya, Beira Lake namanya. Dan tadi sungai besar itu namanya Kelani River. Ya, jadi ini menarik untuk kita mampirin ya. Dari ujung ke ujung itu mungkin jauh lebih kecil daripada Jawa kayaknya. Sebagian besar mereka penganut beragama Buddha, ya. Kemudian sebagian dari ada yang mereka merayakan Vesaknya, hari Waisaknya itu dengan nama Sinhala. Kalau mereka ngomong itu kita susah membedakan sama orang India ya, mirip-mirip ya. Nah, ini kantor pemerintahan nih. Mirip-mirip sama orang India. Masih goyang-goyang kepala juga. Jadi mungkin ada beberapa grup ini dari mereka yang kulitnya mirip-mirip. Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistan, terus apa lagi? Nah, itu mirip-mirip tuh. Nah, sama kayak kita ketemu orang Jepang, orang Cina, orang Korea, terus orang Vietnam, ya. Kadang-kadang kita bingung nih, ini orang Cina atau apa nih? Kecuali kalau dia udah ngomong ya. Kalau dia udah ngomong mungkin kita bisa nebak, nah ini atau tahu pasti ini orang Korea, ini orang Jepang gitu. Sama kayak kalau mereka ngelihat kita bandingin sama orang Filipina, orang Malaysia atau orang apa ya, Thailand kali ya, gitu-gitulah. Karena mukanya mirip-mirip. Kita makan dulu ya, sama teman saya diajak kita makan. Ini saya mendaratnya udah agak siang, jadi kita makannya apa namanya itu ya, late lunch lah ya, pakai makanan menu sana, pakai ada model nasi biryani gitu ya. Biasanya kita makannya dikasih nampan sama mereka, nasi di tengah, ada sayur-sayuran, ada sekalian
apa namanya, dessertnya, cuci mulutnya ada di situ. Kalau kita mau buah tinggal tunjuk ya. Nah, habis itu kita lanjut lagi. Nah, kebetulan tuh ketemu di vendor. Di sana ada Land Rover Club of Sri Lanka, tapi anggotanya tidak terlalu banyak katanya dan tidak aktif. Dia tahu ada beberapa orang yang pakai Land Rover di sana, jadi ya gitulah ya, enaknya kalau kita punya komunitas besar, kita bisa nyambung di mana-mana dengan teman-teman Land Rover. Nah, kalau kita lihat pohon-pohonannya ini persis kayak di kota-kota tua di Indonesia juga, banyak pohonan tua yang masih dipelihara. Kemudian ini kemarin memang lagi musim hujan, makanya ada banjir. Nah, nanti kayaknya ada satu tempat itu yang kita lewat memang airnya lagi tinggi ya, bisa setengah ban lebih. Nah, ini kotanya. Jadi perkantoran di kota Kolombonya sendiri aja juga nggak terlalu besar ya. Ya, jadi kalau saya bilang bandingkan dengan Surabaya dengan Medan pun masih jauh lebih besar Medan ya dibandingkan kota Kolombonya ya. Ini kalau nggak salah saya mendaratnya hari Sabtu ini. Nah, ini tadinya kita mau masuk ke museum itu karena teman saya seperti biasa, kita orang Indonesia juga kalau ditanya pernah ke museum gajah belum, ya sepernah-pernahnya cuma satu kali lah, dan itu pasti ngantar orang gitu. Nah, dia juga nggak pernah masuk ke museum ini. Jadi tadi kita nanya sama petugasnya, maksudnya dari mana? Oh, lewat sana Pak, katanya. Nah, jadi kita muter untuk masuk ke museum, dan waktu itu banyak anak-anak sekolah yang masuk juga. Oke, enjoy video sisanya ya. Saya bawa jalan-jalan keliling kota Colombo di Sri Lanka ya. Kalau kita bisa lihat ini, kita masih lebih bersyukur, wah Indonesia ternyata lebih keren, jauh lebih keren. Ini mah kayak apa namanya, kita masuk ke Istana Bogor lah ya, tapi lihat bangunannya juga keren-keren. Oke, enjoy the rest of video. Jangan lupa like, subscribe, share, boleh join buat support channel ini, jadi saya bisa jalan-jalan, bisa ambil gambar lebih banyak lagi dari tempat yang berbeda, dari mana-mana, dari seluruh dunia. Oke, see you again. Thank you for like, subscribe, and share. Don't forget to support this channel so I can bring you another video from around the world, bring more information to give you the beautiful scenery, the beautiful place around the world. See you again. Thank you so much. Bye.